udah berjuang ya di jalan Tuhan ini, tetapi kok ada aja yang gosip, ada aja yang ngomongin miring, ada aja yang fitnah, ada aja yang jahatin. Lalu udah deh, nyerah aja. Daripada begini, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana perjalanan rohani Anda 1 bulan terakhir? Izinkan saya bertanya seperti ini, supaya arah rohani kita jelas, supaya apa yang kita imani, apa yang kita percaya, sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Iman mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Apa yang kita percaya, yaitu Tuhan yang penuh kasih. Kasih itulah yang memulihkan dan menyembuhkan. Maka dari itu penting bagi kita umat beriman untuk mengkoreksi kembali, untuk bertanya kembali setiap hari, setiap pagi, secara rutin. Bertanyalah, apakah hidupku sudah mengalami kemajuan di dalam Tuhan? Kalau belum, Romo sama aja Romo, gini-gini aja dari dulu. Jangan-jangan ada rahmat-rahmat yang selama ini Tuhan berikan menjadi sia-sia di tangan kita. Bisa jadi kita nggak ngeliat rahmat itu. Bisa jadi kita nggak sadar rahmat itu bekerja. Atau bisa jadi juga kita membuang-buang rahmat yang Tuhan berikan buat kita. Misalnya, Romo, kenapa sih saya itu selalu dikuasai oleh kebencian, kemarahan, kejengkelan? Lalu bisikan Tuhan, suara hati kita, coba deh ampuni. Lalu kita, wah nggak akan mau, nggak akan pernah mengampuni dia Romo. Nah itu artinya kita menyia-nyiakan rahmat yang Tuhan berikan buat kita. Coba kalau Anda mengampuni, minimal berusaha mengampuni. Memang untuk melupakan sulit. Yang penting dari diri kita dengan dia beres. Aku tidak akan lagi membenci kamu, aku tidak akan lagi menaruh amarahku kepadamu, biarlah kita hidup dalam damai. Misalnya seperti itu. Masalahnya Romo setelah itu gimana? Harus berelasi lagi nggak Romo? Harus bercakap-cakap lagi nggak Romo? Saya yakin yang namanya pertikaian, perselisihan pasti membutuhkan proses. Yang paling penting adalah kita berusaha dulu, jangan nyerah dulu. Jangan biarkan kebencian menguasai diri kita sedemikian rupa sehingga kita menutup pintu rapat-rapat. Misalnya seperti itu. Nah, rahmat-rahmat yang sering kali juga berlalu begitu saja. Misalnya ketika setiap hari bangun pagi kita nggak berdoa. Misalnya ketika ada waktu kita lebih menghabiskan waktu kita dengan baca handphone, main handphone daripada membaca kitab suci. Romo kan baru cuma semenit aja Romo. Ya semenit kalau buka handphone. Tiba-tiba ada yang lain-lain bisa-bisa jadi 2 jam, 3 jam. Habis waktu kita sama handphone. Nah saudara-saudaraku yang terkasih. Kadang-kadang kitanya yang gak adil sama Tuhan. Sering kali kita teriak-teriak Tuhan gak adil sama kita. Tuhan gak sayang sama kita. Tapi kalau dibalik, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu buat Tuhan? Waktu yang terbaik, jangan waktu sisa. Apakah diri kita bisa memberikan hati kita yang paling baik, yang bersih? Atau jangan-jangan selama ini persembahan kita kepada Tuhan itu yang kotor-kotor sebetulnya. Nah, saudara-saudara, izinkan saya dari kota Bandung. Ini saya sedang menginap di Gedung Karya Pastoral Bumi Siri Asih Bandung. Memang gedungnya bagus, mirip hotel sih kayaknya. Di belakang saya ini ada pemandangan bagus, makanya saya buka jendela supaya Anda bisa melihat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari Sabtu di mana weekend mungkin ada yang nggak bekerja, ada yang cuti, ada yang lebih banyak mengisi waktunya di rumah. Adalah waktu yang paling tepat buat diri kita untuk bertanya, untuk menilai diri kita kembali, untuk mengkoreksi apa yang kurang dalam diri kita. Mengapa saya katakan demikian?
Karena seringkali energi kita, waktu kita, kesempatan yang datang dalam diri kita itu lebih banyak mengkoreksi orang lain. Betul? Betul juga ya Romo ya. Seringkali kita lebih mudah, lebih gampang cari-cari kesalahan orang lain. Oh, anak kita begini, mantu kita begini, orang tua kita begini, teman-teman kita begini, pastor paroki kita begini, orang-orang di kantornya begini. Kita lupa, kita kurang memberi waktu untuk melihat kedalaman diri kita. Aku sudah berjalan sejauh mana sih? Aku sudah bertumbuh berkembangnya bagaimana sih? Jangan-jangan kita udah bertumbuh, udah berkembang, tapi berhenti di situ sehingga kita tidak berbuah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan yang saya mau angkat pada video kali ini bisa membantu kita untuk mengkoreksi diri kita. Bagaimana caranya, Romo? Biarlah mungkin kalau kita mengkoreksi diri kita sendiri, ya mungkin kita nggak adil. Bisa jadi juga kita terlalu kejam sama diri kita. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengkoreksi diri kita. Silakan Anda membuka Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 27. Judulnya aja serem saudara-saudara, yaitu dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Iya juga ya Romo ya. Kita sebagai pengikut Kristus seringkali dibenci tanpa alasan. Kita udah berbuat baik, kita udah menolong, kita udah berbuat kasih, kita udah mengampuni, kita udah sabar, kita udah jujur. Kok kayaknya dalam dunia pergaulan dunia kita kok kayak makin diinjek-injek. Betul apa betul? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kebencian-kebencian bisa berbentuk ujaran kebencian atau akhir-akhir ini disebut hate speech. Tindakan-tindakan kebencian, merusak rumah ibadah, merusak persahabatan misalnya, merusak pertemanan, merusak silaturahmi, relasi kita dengan tetangga menjadi rusak karena kebencian. Nah, kalau saudara-saudara hal itu dialami dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pelayanan, dalam hidup pekerjaan kita. Padahal kita udah mencoba yang terbaik, tapi kok masih ada aja orang yang gak suka sama kita. Nah saudara-saudara, kalau ada orang yang gak suka sama kita, janganlah kecewa. Janganlah langsung melihat diri kita tuh buruk, diri kita salah. Karena begini, kalau ada 1.000 orang suka sama kita, bisa jadi ada 1.000 orang juga yang gak suka sama kita. Nah, di sini kita bisa belajar. Kalau kita benar, kalau kita tulus, kalau kita sudah berjalan dalam ajaran Tuhan yang sebagai patokan dalam hidup kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu atau apalagi merasa bersalah kalau ada orang yang gak suka sama kita. Tapi kalau kita memang jahat, mulut kita memang keras, hati kita tuh dingin misalnya, kalau kita dibenci sama orang, kita nggak disukai sama orang, kita bisa mengkoreksi. Syukur-syukur kita bisa memperbaikinya. Tapi kalau kita sudah berjuang dengan maksimal, tapi tetap ada orang yang membenci, saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi ayat ini sangat membantu kita. Dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi ketika kita dibenci, ada orang gak suka sama kita karena kita baik, karena prestasi kita lebih bagus, karena kita berjalan di jalan Tuhan, kita bisa menghubungkan diri kita. Oh iya ya, Tuhan Yesus aja yang sudah berbuat seperti itu. Kurang baik apa coba Tuhan Yesus? Membantu orang, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, peduli sama orang kecil, peduli sama orang-orang tersingkir, hatinya sangat baik. Masih aja ada yang benci, apalagi kita murid-muridnya. Itu saudara-saudara. Kemudian, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Dunia seringkali
cinta akan uang, kekayaan, harta benda, popularitas, jabatan, kuasa. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita untuk dicintai dunia hanya karena alasan-alasan itu. Dikatakan, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang mau nyerah? Siapa di antara Anda? Silakan jawab, kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya. Jawab jujur, siapa yang mau menyerah? Ketika sudah berjuang habis-habisan, berjuang maksimal dengan tulus, memperbaiki diri, menjalin relasi yang baik dengan orang-orang, tetapi tetap dibenci dalam keluarga. Wah, udah habis-habisan Romo. Tetapi ya anak saya selalu nyala-nyalain saya Romo. Orang tua saya saya nggak pernah benar di mata orang tua saya. Di mata pasangan Romo saya nggak pernah dianggap ada misalnya. Lalu Anda mau menyerah. Siapa juga yang mau menyerah dalam dunia pelayanan? Ini lebih-lebih nih. Kita udah nggak digaji, udah nggak dibayar, kita udah nombok-nombok, udah keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu. Udah berjuang ya di jalan Tuhan ini. Tetapi kok ada aja yang gosip, ada aja yang ngomongin miring, ada aja yang fitnah, ada aja yang jahatin. Lalu udah deh, nyerah aja daripada begini gitu. Kemudian juga di dunia kerja dalam pergaulan, siapa yang mau nyerah? Hampir kita semua saudara-saudara. Tetapi ketika Anda sedang berpikir, udah saya nyerah aja, ingatlah ayat ini baik-baik. Kamu bukan dari dunia, tetapi aku telah memilih kamu dari dunia ini. Wow, luar biasa saudara-saudara. Semoga ayat ini langsung membuat kita berhenti sejenak ketika membaca kitab suci. Ketika Anda menemukan ayat kitab suci yang menarik, berhenti. Jangan langsung terobos aja. Digaris bawain itu ke ayat-ayat itu. Aku telah memilih kamu. Jelek-jelek begini, aku dipilih oleh Tuhan menjadi saksinya. Kemudian dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang baik kok ada yang benci. Kenapa orang-orang yang sudah menolong banyak orang kok ada yang gak suka. Karena mereka-mereka ini tidak atau belum mengenal Yesus. Belum mengenal Bapa yang mengutusnya. Belum mengenal kasihnya. Secara luar biasa, Tuhan Yesus bahkan sampai 2 kali nanti mengungkapkan reaksi-reaksi orang yang menolak Dia, yang menganiaya Dia, yang memusuhi Dia. Karena apa? Dikatakan di ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Itu yang pertama, mereka menolak Allah yang telah datang ke dunia. Mereka juga tidak percaya terhadap kata-kata yang diucapkan oleh Yesus yang berasal dari Allah. Lalu di ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebaikan-kebaikan Bapa, karya keselamatan Allah, pewartaan kabar sukacita, kabar baik dalam kata-kata maupun pekerjaan, tetap mereka-mereka tidak percaya.
Maka genaplah apa yang dikatakan oleh kitab Taurat, mereka membenci tanpa alasan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita kan sibuk mencari, kenapa sih dia nggak suka sama kita? Kenapa sih dia kok bisa sejahat itu? Kenapa sih saya punya salah apa sih? Kadang-kadang kita bertanya bukan? Tetapi kadang-kadang kita juga tidak menemukan jawabannya. Karena apa? Persis sudah dikatakan dalam kitab suci, mereka membenci tanpa alasan. Sebetulnya bukan kita yang ditolaknya, bukan kita yang dibencinya, bukan kita yang dimusuhinya, tetapi pribadi Allah sendiri. Itulah yang namanya kebencian saudara-saudara. Kalau orang udah mulai nggak suka, apapun yang dilakukan orang itu pasti juga nggak disukai. Termasuk keluarganya, termasuk pakaian yang dipakai, termasuk hobinya, termasuk gayanya, termasuk juga mungkin agamanya, termasuk mungkin juga semua-mua yang menempel pada dirinya. Yang mereka tolak sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kita ikut-ikutan dibenci karena kita menempel pada Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kalau kamu dibenci karena aku. Karena betul-betul kita menempel bersama Allah. Masih ingat renungan akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya? Ini jawabannya saudara-saudara. Nah, terus bagaimana Romo? Saya yang tadinya mau nyerah, mau berhenti dalam pelayanan, mau berhenti jadi orang baik, mau berhenti jadi anggota keluarga yang baik. Apa jawabannya? Di ayat terakhir saudara-saudara, dikatakan di ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapakku datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mengajak kita, mengundang kita, mengajak kita untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Dibenci, tidak disukai, gara-gara kita beriman kepada Allah, bukanlah alasan kita untuk berhenti, menyerah, bahkan kalah. Berjuang terus, wartakan kebaikan-kebaikan Allah, menjadi saksi-saksi Allah. Kita tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kita, tetapi yang dikatakan dalam kitab suci, Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penghibur yang datang dari Bapa, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka menjadi penting dalam segala usaha kita, pertobatan kita, pelayanan kita, segala yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, libatkan Roh Kudus sebagai kekuatan utama dari kehidupan kita untuk tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang sabar, tetap menjadi orang yang penuh kasih. Meskipun dibenci, meskipun tidak disukai, berjuanglah terus, tetaplah jadi orang baik sampai mereka-mereka yang membenci kita berubah menjadi sahabat-sahabat kita. Sampai orang-orang yang tidak suka sama kita, pemfitnah-pemfitnah kita bisa menemukan kebenaran. Mereka menyadari kata-kata mereka itu ternyata salah. Itulah saudara-saudara kekuatan kita sebagai murid-murid Tuhan. Jangan menyerah, yuk berjuang lagi bersama Roh Kudus. Maka kalau Anda seringkali melihat saya berdoa, saya selalu mengawalinya dengan utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Datanglah ya Allah Roh Kudus, kuasai diri kami, bersihkan kami dengan kekudusan-Mu, mampukan kami, kuatkan mereka yang lemah, sambung kembali semangat yang patah. Jadilah kekuatan bagi kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh hidup dalam roh dan kebenaran, dalam nama Yesus. Amin. Salam damai sejahtera, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.